Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam sebuah persekutuan yang indah, bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing, dan juga bersama-sama dengan seluruh keluarga yang ada di dalam persekutuan jemaat GKI Gracia. Kita bersyukur bersama-sama karena kita boleh ada dan Tuhan telah memberkati kita. Dalam sepanjang 1 minggu ini, kita menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita menyembah Dia bukan hanya karena kita sehat, tetapi karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dia wajib untuk mendapatkan setiap penyembahan yang terbaik dari anak-anaknya. Mari Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, Datang Menyembah Tuhan. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ya bertahta di surga mulia. Ayatnya yang kedua, Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubah-Nya, langit tirai-Nya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin topan tak merintanginya. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan napasnya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Ya curahkan hujan sejukkan bumi. ayatnya yang keempat, Kuasanya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat memuji Dia. Kuasanya besar, kasih-Nya ajaib, malaikat surga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan menebus. nats pembimbing kita diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita mengambil waktu teduh. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bukan kita yang lebih dahulu mencintai Allah, tetapi Allah lah yang lebih dahulu mencintai kita. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita.
Dan karena Dia mencintai kita, maka kita juga belajar dan terus berusaha untuk mencintai Dia. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang mengingat bagaimana kita telah dicintai oleh Tuhan kita. Tuhan, ku cinta Dikau. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Tuhan, ku cinta Dikau karena ku milikmu. Tinggallah di dalamku untuk selamanya. Tuhan, ku cinta Dikau, selalu ku milikmu. Karena Engkau cinta daku mati bagiku. Ayatnya yang kedua. Jika dapat aku memiliki dunia, tapi hilang kasih-Mu, sia belaka. Tuhan, ku cinta Dikau, selalu ku milikmu. Karena Engkau cinta daku mati bagiku. Siapakah pemilik surga? Siapakah pemilik dunia ini? Hanya Dia yang mencintai kita. Ayatnya yang ketiga. Siapa yang di surga dan siapa di bumi? Oh, hanyalah Engkau yang ku kasihi. Tuhan, ku cinta Dikau, selalu ku milikmu. Karena Engkau cinta daku mati bagiku. Tuhan, ku cinta. Tuhan, ku cinta Dikau, selalu ku milikmu. Karena Engkau cinta daku mati bagiku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk memasuki di dalam doa syafaat. Yang pertama, jemaat, mari kita bersyukur bersama untuk kegiatan SAL yang sudah boleh berlangsung dan kegiatan retreat komisi remaja yang boleh berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 9 hingga 11 Juli 2020. Kiranya Tuhan menolong setiap para peserta dari sekolah minggu ataupun peserta umum dari retreat remaja. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap mereka yang boleh mengikuti, boleh mendapatkan satu perjumpaan khusus dengan Tuhan, mengalami satu pembaharuan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk orang tua, untuk jemaat kita yang sudah masuki usia emas.
Kita patut bersyukur bahwa di dalam kondisi ini pun Tuhan begitu murah hati kepada setiap kita, secara khusus kepada orang tua kita. Kiranya anugerah dan damai sejahtera senantiasa menaungi orang tua kita semua, dan sukacita itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini ibadah yang Tuhan izinkan boleh berlangsung. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang boleh berkumpul bersama di hadapan Tuhan, untuk bersatu hati memuji, memuliakan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan di GKI Gracia di dalam perenungan dan ibadah pada hari ini. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kegiatan SAL dan kegiatan webinar selama 3 hari yang boleh berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Juli 2020. Itu semua adalah anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Dan kami memohon kepada Engkau Tuhan, bahwa setiap peserta mulai dari SAL anak maupun peserta dari komisi remaja ataupun halayak umum yang mengikuti seminar komisi remaja boleh mendapatkan satu perjumpaan khusus dengan Tuhan, mendapatkan satu kesegaran iman melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk SAL dan untuk webinar. Tuhan Yesus, Engkau kiranya menolong mereka di dalam pelayanannya. Kami juga bersyukur untuk setiap lause-lause dan setiap hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat yang ikut bantu, ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang tua kami yang senantiasa di sepanjang hidupnya Engkau pelihara. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan sukacita damai sejahtera Tuhan. Dan pada hari ini kami memohon di usia mereka yang sudah emas, Tuhan tetap senantiasa berikan sukacita melalui kehidupannya, melalui keluarga, melalui segala aktivitas yang Tuhan izinkan. Tuhan berikan sukacita kepada setiap orang tua di jemaat GKI Gracia. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur bersama-sama karena Tuhan selalu memberikan kepada kita selain kekuatan di dalam hati, tetapi juga janji untuk terus memelihara hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah satu-satunya yang tidak pernah melanggar janjinya. Apa yang telah Dia janjikan ribuan tahun yang lalu, Dia genapi dengan tepat. Karena itu jangan pernah takut. Yakinlah akan janji Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kita. Tak kulupakan engkau. Itu adalah janji Tuhan. Mari kita memuji Dia bersama-sama dengan pujian ini. Yang manis, takkan kulupakan, jiwaku tidak terombang-ambing. Kita nyanyikan pujian ini dengan syukur dan sukacita. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerangan langit di atasku. Aku
Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakin janji, dia tidak lupakan. Yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Ayatnya yang ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kandu dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak aku lupakan. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Yesus yang telah mati di kayu salib itu hidup di dalam kita, sehingga kebenaran-Nya lah yang akan menghidupi kita, dan firman-Nya yang akan menuntun perjalanan hidup kita dan menguatkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan dalam kehidupan. Hidup bagi Yesus. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Tinggalkan dunia dan dosa cemar. Serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus pengharisku, ku serahkan hidupku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku. Siksa ditanggungnya di Kalvari. Kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikut Tuhan, berserah diri. Oh Yesus mengharisku, ku serahkan diriku. Karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus di ladangnya.
beritakan Injil, kabarkan selamat, cari akan orang yang belum dengar. Domba terhilang, hantar padanya. Oh Yesus, muhalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, izinkan kami untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau dan terlebih untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami pada pagi hari ini, bukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh merenungkan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan melalui tindakan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-46. Ini agak panjang, tapi kita akan baca seluruhnya dari ayat 35 sampai 46. Matius pasal 25, ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan dan haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun berkata kepadanya, menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak layani Engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, dari teks yang barusan kita baca, saya teringat mengenai sebuah kisah ketika ada seorang yang mengalami musibah, mengalami kesulitan hidup yang membuat dia terpuruk secara ekonomi, dan akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan, di mana ketika tindakan kejahatan itu dilakukan, dia tertangkap dan menjadi tersangka atas tindakan kejahatannya. Kejahatan itu adalah mencuri. Bapak Ibu sekalian, satu ketika orang ini pergi mencuri. Dia mencuri untuk kebutuhan hidupnya. Dengan alasan demikian ia melakukan pencurian yang sudah dilakukan berulang kali.
bukan baru 1-2 kali tetapi berulang kali. Bapak Ibu, ketika dia melakukan kegiatan ini, satu kali dia tertangkap, kemudian dia diinterogasi sebelum diserahkan kepada pihak polisi, dan polisi pun dan orang-orang yang menginterogasi dia pun bertanya kepadanya, "Kenapa kamu mencuri?" Singkat cerita, orang ini berkata, "Saya mencuri untuk kebutuhan hidupku." Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan orang-orang menjadi, "Wah, kenapa kamu harus mencuri? Kan banyak pekerjaan, banyak ini, banyak itu, banyak hal-hal lain yang lebih baik kamu lakukan selain mencuri." Orang ini pun kembali menjawab, "Saya tidak bisa melakukan hal-hal itu bukan karena saya tidak mau, tetapi saya tidak mendapatkannya." Oleh karena alasan itulah orang-orang di sana menjadi iba. Satu sisi mereka pun sudah menangkap bahasa orang ini, sehingga ia harus memasuki satu kondisi dia harus berhadapan dengan hukum. Akhirnya orang ini diserahkan ke polisian, dan kemudian polisi mengurus segala berkas-berkas, dan akhirnya pria ini dijatuhi hukuman kurang lebih sekitar 1 hingga 2 tahun. Itu berdasarkan tuntutan jaksa penuntut. Bapak Ibu sekalian, di dalam proses persidangan ada menjadi satu hal yang menarik dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang ini, yaitu ketika saya mencuri ini, saya mencuri bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk memenangkan banyak uang, tetapi supaya saya bertahan hidup. Itu adalah alasan yang sama yang disampaikan ia kepada orang-orang yang menginterogasi dia. Kemudian jaksa penuntut menuntut dia dan mempersulit, tanda kutip, mempersulit dia dengan menyatakan bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kamu lakukan selain mencuri. Akan tetapi oleh karena tindakannya ini, dia merasa tidak ada lagi, dan saya sangat lapar, saya harus mengisi perutku, dan ketika aku meminta-minta pun orang tidak mau memberi kepadaku. Aku kelaparan dan aku melakukan ini supaya bertahan hidup, bukan untuk menjadi kaya. Perkataan tersangka ini, Bapak Ibu, menjadi satu hal yang menarik perhatian salah satu pengunjung di dalam ruangan sidang itu, di mana setelah sidang diputuskan, dia mendapatkan hukuman 1-2 tahun penjara atau denda senilai beberapa ribu dolar. Nah, kemudian setelah 1 minggu mendekam di dalam penjara, ada seorang yang baik hati datang kepadanya, dan ia mengatakan, "Kamu sudah dibayar, kamu sudah bisa keluar, dan saya titipkan sedikit uang untuk kamu boleh bertahan hidup, boleh tinggal di hotel." Artinya tinggal di hotel ini mencari tempat tinggal yang baik, tinggal di hotel, dan kamu bisa makan dengan baik. Saya harap uang ini cukup untuk menolong kamu selama 1 bulan ini. Bapak Ibu sekalian, hal ini membuat si tersangka ini yang sudah dibebaskan menjadi dia merasa, kenapa ada orang yang mau berbuat demikian begitu? Padahal saya ini sudah berbuat kejahatan dan aku tidak kenal siapa orang ini. Akan tetapi Bapak Ibu, mereka hanya bersalaman menyerahkan uang, dan orang baik hati ini pun pergi meninggalkan dia. Kemudian si tersangka ini pun meninggalkan lapasnya, tempat penjaranya, dan ia mencari hotel yang murah supaya dia bisa mandi, bertukar pakaian, dan beristirahat pada waktu itu. Setelah malam hari, orang ini merasa lapar dan dia keluar untuk mencari makanan untuk dia makan. Ketika ia melintasi kembali, jalan kembali ke hotelnya, dia melihat ada seorang yang gelandangan, dan orang itu sangat susah, seorang itu sangat menderita, orang itu sangat kesulitan karena barangkali ia melihat orang itu sama seperti dirinya dahulu, dan ia pun merasakan bagaimana rasanya kondisi yang demikian. Akhirnya orang ini mengambil makanan dari kantungnya, dan dia mengajak orang yang susah ini, "Ayo mandi di kamar hotelku, kamu mandi, kamu berbenah, kamu bersih-bersih, istirahatlah kalau kamu mau istirahat. Di luar ini sangat dingin, ini sudah mau memasuki musim dingin, kamu bisa sakit." Akhirnya orang yang menjadi tersangka ini membawa si gelandangan yang tidak ia kenal, dan dia masuk di kamar hotel, berbenah segala macam, dan gelandangan itu bertanya,
kenapa kamu mau memanggil saya? Saya tidak kenal kamu siapa, dan saya hanya berharap kamu memberi saya $1 atau 50 sen supaya saya bisa membeli makanan untuk saya malam ini. Saya tidak berharap kamu mengajak saya ke hotel untuk beristirahat, untuk mandi, dan untuk makan dengan baik. Nah, dari perkataan itu, si tersangka ini dia merasa, aku sudah pernah ditolong, aku sudah pernah diberikan sebuah perlakuan yang sama sekali tidak saya bisa duga dari seseorang yang saya tidak kenal. Saya sudah dibayar, saya sudah diberikan kebaikan dan diberikan berkat yang lebih. Saya tidak tahu orang itu siapa, dan saya mau berusaha mengembalikan sesuatu yang bisa membuat dia senang juga karena telah menolong saya. Tetapi saya tidak tahu, saya mau melakukannya kepada kamu. Bapak Ibu sekalian, kisah ini menjadi kisah yang menarik karena sempat didokumentasikan, dan pada akhirnya menjadi salah satu kisah inspirasi bagi salah satu channel TV di Amerika, bahwa manusia masih memiliki namanya kepekaan mengenai hal yang baik. Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai kebaikan, ada banyak versi-versi kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen ataupun bukan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan teks yang kita baca tadi, ketika Yesus menyatakan satu hal mengenai penghakiman terakhir, ini adalah satu perikop bagaimana Tuhan Yesus menceritakan mengenai kerajaan surga yang kelak akan mereka terima, di mana orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya itu terpisahkan posisinya dan tempatnya, waktunya dan lokasinya dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kisah kebaikan itu sering kali menjadi sebuah kisah-kisah inspiratif, membangkitkan semangat kita, membangkitkan empati kita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di balik kisah-kisah kebaikan itu pun bahkan ada yang tersembunyi, sebuah hal-hal, ada agenda tersembunyi, ada hal-hal tersembunyi yang membuat kita melakukan baik supaya orang lain melihat kita, wah luar biasa, wah orang ini diberkati, wah orang ini mencari namanya pujian. Atau Bapak Ibu sekalian, Pendeta Bigman Sirait pernah mengkhotbahkan pada tahun 2012 atau 2013 bagaimana ia merintis sekolah-sekolah di kampung. Ketika ia pertama kali merintis sekolah di kampung-kampung, ia memikirkan, kenapa saya harus merintis? Ketika ia berpikir, ia mendapatkan sebuah jawaban, aku berbelas kasih kepada orang-orang ini, mereka membutuhkan. Banyak orang di kota, banyak tenaga-tenaga berkumpul di kota-kota, tetapi di kampung-kampung tidak ada yang mengurus dan tidak ada yang memandang mereka. Akhirnya Pendeta Bigman Sirait memutuskan, aku mau buka sekolah. Ketika ia membuka sekolah, dia bergumul lagi, dari mana dananya? Ketika dia bergumul dari mana dananya, Tuhan, aku membutuhkan dana, dan dana ini tidak sedikit. Saya tidak tahu Tuhan dari mana, saya hanya seorang pendeta. Dari perkataan itu membuat dia semakin bergumul, Tuhan, bagaimana murninya panggilanku untuk berbuat baik. Jangan sampai ketika saya menggalang dana, ada orang-orang yang mengucurkan dananya kepada saya, miliaran atau puluhan juta, ratusan juta, miliaran rupiah. Kemudian di dalam biaya perjalanannya, ongkos perjalanannya, ongkos makannya di dalam, misalnya naik pesawat di Kalimantan, itu sekolahnya dibikin, ia harus naik pesawat dulu, naik bis lagi untuk ke daerah, kemudian harus bayar guide-nya, dan baru uang itu bisa tersalurkan dalam bentuk bangunan, material, atau misalnya hal-hal yang lain. Tuhan, jangan sampai aku ini mengambil uang yang sebenarnya orang-orang donasikan untuk aku, untuk berbuat, melakukan sebuah kebaikan. Justru saya berusaha memperkaya diri dari kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik ini. Bapak Ibu, Pendeta Bigman Sirait pernah mengkhotbahkan ini, dan ia menyadari bahwa upaya seseorang dalam berbuat baik itu tidak bisa kita katakan, oh orang ini berbuat baik oleh karena dia terpanggil atau tergerak. Banyak kesempatan ketika seseorang berbuat baik, motifnya bisa macam-macam, termasuk saya dan Anda. Kita bisa saja ketika berusaha berbuat baik, motifnya macam-macam. Motifnya macam-macam. Satu kali Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus mengunjungi satu tempat,
kemudian ada seorang pelacur datang ke hadapannya. Pelacur itu datang dan pelacur itu tidak berkata apapun, sepatah kata pun tidak. Ia hanya datang dan ia menangis di kaki Yesus. Kemudian ketika ia sudah melihat air matanya tercurah di hadapan kaki Yesus, ia mulai mengambil rambutnya dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian ia mengambil minyak wangi, yang artinya barang yang sangat penting, yang betul-betul mahal pada waktu itu, yang ia miliki, yang berharga bagi dia. Kemudian ia menuangkannya di kaki Yesus, melumurinya. Di dalam kisah itu pun diceritakan ada seorang Farisi yang melihat ketika Yesus diminyaki kakinya. Di dalam hati orang Farisi itu, ia berkata demikian: jika benar Yesus ini adalah seorang nabi, ia harusnya tahu siapa yang sedang meminyaki kakinya. Ia harusnya tahu siapa yang sedang menjamah kakinya dan menangis di kakinya itu. Bapak Ibu, tradisi orang Yahudi memandang pelacur adalah manusia yang sangat-sangat hina karena dosa zina. Itu adalah struktur yang membuat orang-orang yang sudah berdosa itu bahkan datang di hadapan bait Allah pun mereka tidak boleh memandang itu, karena begitu najisnya. Mereka harus tahu diri. Palingkan mukamu, palingkan wajahmu daripada Tuhan. Kamu najis. Saking demikiannya, di dalam hati orang Farisi itu, Yesus harusnya tahu dia kan nabi. Yang mengurapi kakinya dengan minyak itu adalah seorang pelacur, orang paling berdosa. Satu kesempatan lagi Bapak Ibu, perbuatan baik seringkali menjadi satu ukuran di mana kita harus menelusuri kembali diri kita. Di dalam teks Alkitab diceritakan ada seorang pemungut cukai dan seorang imam yang datang sama-sama ke bait Allah. Yang satu datang, seorang imam ini datang, pemungut cukai ini datang, Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Aku ini sudah banyak mengambil hak-hak orang miskin, aku sudah banyak membuat orang-orang menderita, aku sudah banyak membuat orang-orang mengutuki aku dan mengutuki Tuhan akibat perbuatan-perbuatan jahatku dengan memunguti cukai mereka. Lalu kemudian ada seorang imam yang datang ke bait Allah dan ia berkata, Tuhan, sambil matanya barangkali saya membayangkan mata kanannya itu tutup, yang mata kirinya terbuka. Tuhan, saya lihat ini. Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti orang yang di sampingku. Aku berbuat baik, aku beribadah, aku memberikan korban persembahan, aku memberikan korban penyucian pada harinya, dan aku merayakan Paskah bersama keluargaku. Aku melakukan tradisi-tradisi yang sudah dilakukan sejak zamannya Musa. Hingga hari ini aku lakukan. Aku tidak berdosa seperti dia, Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab pun dicatat banyak orang yang dikatakan, oh, orang ini memiliki karunia luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa ini, bisa itu, bisa mengajar luar biasa, bisa berusaha, dia kaya raya, dia memiliki karunia untuk menguatkan orang, mengkonseling orang, menjadi sehat hidupnya, menjadi sehat mentalnya. Akan tetapi yang dikatakan, enyahlah kamu yang bahkan sudah mengusir roh-roh jahat demi namaku, enyahlah engkau karena aku tidak mengenalmu. Bapak Ibu, banyak orang yang berusaha melakukan perbuatan baik, tetapi motif di balik-balik itu semua, itu ngaco semua. Dan itu tercatat di Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika banyak motif-motif baik yang berusaha kita lakukan, tetapi seringkali disalah kaprahkan bukan hanya di hadapan manusia, bahkan kita pun seringkali memanipulasi atau memanfaatkan perbuatan baik kita di hadapan Allah untuk mengejar kehormatan, kemuliaan. Jika demikian, bisakah seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Bapak Ibu, dari teks yang kita baca tadi ada hal-hal yang menarik. Ketika Yesus mengatakan, ketika aku lapar engkau beri aku makan, aku haus kau beri aku minum, telanjang dikasih baju, dikasih pakaian, aku sakit dan dalam penjara engkau melawat aku. Tetapi di ayat 37 orang benar menjawab, kalau dibahasakan kembali,
Kalau dibahasakan kembali dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata bila manakah itu, saya akan artikan demikian. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, kapankah dan di mana aku pernah melakukan perbuatan memberi engkau makan ketika engkau lapar? Ketika engkau haus aku beri minum, ketika engkau sendiri dan asing aku beri kamu tumpangan. Kapan Tuhan aku pernah memberikan kepada engkau pakaian ketika engkau telanjang, dan membesuk engkau ketika kamu sendiri dan di dalam penjara? Bapak Ibu, ada satu pernyataan yang sangat menarik. Ketika Tuhan menyatakan perbuatan yang orang ini sudah bilang, kamu sudah berbuat seperti ini, tetapi justru orang benar ini mengatakan, Tuhan, mohon maaf, sorry sebelumnya Tuhan. Aku kayaknya tidak pernah buat itu sama Tuhan. Aku tidak pernah memberi kamu makan ketika kamu lapar, memberi kamu makan ketika kamu haus, memberi kamu minum ketika kamu haus, atau memberi pakaian ketika kamu telanjang. Tuhan, maaf, barangkali Tuhan salah orang. Saya tidak pernah bikin begitu dengan Tuhan. Barangkali Tuhan salah kenal orang, bahwa saya tidak pernah memberikan hal-hal yang begitu baik kepada engkau. Belum pernah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di ayat selanjutnya, sesungguhnya ketika kamu melakukan kepada orang yang sudah paling hina, yang paling jijik, paling hina, paling rendah di mata orang-orang, dan kamu melakukannya dengan ketulusan hati, oleh karena kasih, oleh karena tergerak, maka kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, ini adalah satu pernyataan di mana Tuhan menyatakan bahwa kamu telah berbuat baik, dan kamu telah berbuat baik bukan hanya untuk orang itu, nyatanya kamu berbuat baik, bahkan aku sendiri mengenal perbuatan itu sebagai perbuatan yang menghasilkan anugerah buah untuk orang-orang lain di sekitarmu. Bapak Ibu, saya mau menyatakan banyak orang hari ini punya karunia-karunia roh. Banyak hari ini orang bisa berbahasa roh, atau memiliki karunia-karunia istimewa, karisma yang, maaf kata saya katakan, anggapannya dari Tuhan, akan tetapi hidupnya tidak berbuah. Ini adalah satu pernyataan keras. Kenapa? Karena banyak orang yang berkarunia, tetapi Tuhan tidak kenal mereka, dan Tuhan usir mereka dari kerajaan Allah. Dan dikatakan di penghakiman terakhir, mereka adalah orang-orang yang di sebelah kiri Tuhan, yang sama posisinya seperti orang Farisi yang memandang perempuan sundal itu, atau perempuan pelacur itu, bahwa dia ini orang berdosa. Tuhan Yesus itu harusnya tahu, ia sedang mencobai Yesus, dia sedang mencobai Yesus di dalam hatinya, mau berusaha membuktikan bahwa Yesus ini benar gak ini nabi atau tidak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu kondisi yang sebenarnya begitu menyakitkan kalau kita tahu banyak karunia yang Tuhan izinkan kita nikmati. Akan tetapi tidak semua karunia Tuhan pandang. Tuhan tidak pernah menganggap karunia lebih besar dari buah roh. Karunia Tuhan izinkan kau pakai, kita pakai semuanya. Akan tetapi yang Tuhan minta bukanlah karunia itu kembali, tapi mana buahmu. Tidak ada di bagian Alkitab manapun yang menyangkali ketika Tuhan menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan untukku, di mana buahnya. Tuhan mencari buah. Tuhan bukan mencari karunia-karunia. Tetapi Alkitab tidak pernah menyangkali bahwa Tuhan itu mencari buah di antara kita. Bapak Ibu sekalian, jika demikian, hal ini menjadi sangat penting bagi orang-orang percaya hari ini, bahwa kondisi kita seringkali perbuatan-perbuatan baik itu masih dibawa dengan motif-motif yang tidak benar di belakangnya. Bapak Ibu sekalian, jika demikian, apa yang perlu kita lakukan? Ada dua hal yang perlu kita waspadai. Hari ini saya mau bawakan. Yang pertama, awasi diri kita jangan sampai seperti ayat yang selanjutnya di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-42 sampai yang ke-46. Ada dua orang yang berbeda antara orang benar dan orang yang dikatakanlah benar dan salah, supaya lebih sederhana.
Yang orang benar itu dikatakan ia yang ada di kanan, dan yang salah atau yang orang berdosa adalah yang di sebelah kiri. Perbedaan yang terjadi di sini adalah mengenai penghakiman akhir itu sudah terlihat sejak dari kondisi yang mereka lakukan saat ini, kehidupan hari ini. Bahwa penghakiman terakhir itu bukan hanya bicara kamu percaya kepada Tuhan, tetapi apa yang kamu sudah lakukan ketika kamu percaya di dalam Tuhan. Memang benar di dalam iman Kristen kita selalu diajarkan percaya kepada Tuhan, bagian surga itu adalah milikmu. Tetapi jangan lupa di ayat Alkitab yang sama, jangan sampai kita mempermainkan iman, dan jangan sampai kita mendukakan roh oleh karena kita tidak mau berbuat kepada saudara-saudari kita. Jangan sampai kita membuat roh itu padam oleh karena kita tidak mau tergerak dan digerakkan oleh roh itu. Di dalam Alkitab yang sama Bapak Ibu, tercatat dua hal yang berbeda antara orang yang di sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Orang yang kanan, ia yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tuhan, minta maaf, barangkali Tuhan salah orang, aku tidak pernah bikin begitu Tuhan. Tapi nyatanya di dalam kehidupannya dia telah melakukan itu. Itu adalah sebuah bentuk kerendahan hati Bapak Ibu yang Tuhan cari. Waspadai diri kita, jangan sampai kita oleh karena perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, oleh karena kebaikan-kebaikan kita sudah lakukan, kita menjadi sombong, kita menjadi pongah, dan kita menjadi tepuk dada di hadapan orang-orang dan di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan lihat ini, sama seperti orang imam Yahudi yang masuk di dalam bait Allah yang berdoa kepadanya. Yang satu memohon ampun, yang satu sedang bersombongkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama awasi diri kita, jangan sampai kita menjadi sombong oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita. Yang kedua Bapak Ibu, waspadai diri kita, karena akan banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan untuk menguji di manakah kepekaanmu terhadap aku. Bapak Ibu, satu kali saya pernah bertemu dengan seorang yang saya mau mengatakan dia senang berbagi, senang memberi begitu. Jadi orang ini dia seringkali memberi kepada orang, seringkali ini, seringkali itu, sehingga oleh karena banyaknya pemberian yang dia sudah sampaikan, ia menjadi salah satu figur yang menarik orang-orang lain untuk bersama-sama dengan dia. Ayo kita bagi-bagi sama orang-orang yang kekurangan. Satu ketika Bapak Ibu di dalam timnya ada seorang yang muda, ketika dia datang dia senang dengan foto-foto. Saya tidak mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak boleh diposting di media sosial. Nyatanya banyak orang yang justru tergerak oleh karena postingan-postingan di media sosial. Akan tetapi Bapak Ibu, pemuda ini ternyata di dalam hatinya setelah satu kondisi terjadi, ketahuan bahwa ada satu motif di belakangnya, yaitu ia berusaha mencari pamor di dalam usahanya melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, ketika berusaha berbuat baik itu ada banyak orang yang terberkati, tetapi tidak bisa kita membuat kebaikan itu dibuat-buat saja. Ketika banyak orang yang melihat, oh aku diberkati, aku ini, kita bisa saja berakting, saya katakan acting di hadapan orang-orang seolah-olah kita itu menjadi berkat yang luar biasa. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, di hadapan Tuhan kita ini telanjang, sama seperti ini. Kita ini telanjang, terlihat segala sesuatu apapun itu telanjang di hadapan Tuhan. Di mana orang yang sombong, di mana orang yang pongah, yang mengatakan aku sudah berbuat ini dan itu dibandingkan secara lurus oleh Tuhan bahwa ada orang yang benar yang tidak menyombongkan dirinya sama seperti engkau. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita hari ini, dalam kehidupan kita bertemu dengan banyak orang, macam-macam orang. Seringkali kita mau berbuat baik dengan orang-orang yang tanda kutip kita kenal saja, yang tanda kutip yang berbuat baik dan benar saja di hadapan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau bertanya dengan kita. Izinkan saya bertanya demikian. Jikalau ada seorang yang betul-betul kesulitan,
dan kita tidak mau menolong dia. Oleh karena alasan kita tidak bisa melupakan perbuatannya yang tidak baik kepada kita. Kita sama seperti orang sombong tadi. Perbedaannya adalah kita tidak sedang memegahkan diri, tetapi kita sedang mengangkat diri menjadi hakim. Bapak Ibu sekalian, penghakiman terakhir itu miliknya Tuhan. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Jangan berusaha curi hak-haknya Tuhan. Kita di sini dipanggil untuk berbuat yang Tuhan kehendaki menjadi alatnya memberitakan kasih Kristus. Jikalau ada seorang yang lapar dan telanjang, bukankah Tuhan menggerakkan kita? Aku telah memberi engkau 2 lembar pakaian. Adakah kau mau memberikan kepadaku 1? Yaitu kepada saudara-saudaramu yang kekurangan. Bapak Ibu sekalian, saya paham di dalam kondisi keuangan yang menipis, kondisi ekonomi yang berat, memberikan sesuatu yang menjadi bagian kita itu cenderung lebih sulit. Saya mengerti bahwa ketika keuangan seret atau susah, berusaha memberi kepada orang lain dalam bentuk finansial itu sulitnya minta ampun. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan katakan, bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya pakaian, bukan hanya tumpangan, tetapi lawatan, tetapi penghiburan, tetapi kepedulian. Bayar nggak 3 hal itu? Tidak pernah bayar Bapak Ibu. Bapak Ibu mau peduli dengan orang lain, itu adalah sebuah pilihan. Berbuat baik itu adalah sebuah pilihan. Maukah engkau berbuat demi kemegahan-kemegahan atau demi sesuatu, atau sama seperti Yesus Kristus yang sekali lagi mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ia tidak cari tenar ketika dia dimaki, dihina, dicerca dan diinjak-injak, bahkan hingga ditusuk tombak. Ia mengatakan, aku mengasihimu, semuanya sudah selesai. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua, ayo lakukanlah sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Barangkali, ya Pak, susah nih lakukan sama orang-orang sekitar. Oke, orang-orang yang di luar keluarga. Oke, gak masalah. Berarti Bapak Ibu punya keluarga yang Bapak Ibu perlu tolong. Oh, keluargaku tidak ada yang perlu ditolong. Berarti Bapak Ibu punya tugas tolong keluarga orang lain. Bapak Ibu sekalian, ayo mari saya mengajak kita lihat sedikit lebih besar, bahwa dunia ini bukan hanya kelompok-kelompok kita saja, bukan hanya orang-orang Kristen saja. Di waktu-waktu ini banyak orang yang di luar sana perlu perhatian kita. Jangan sampai oleh karena rasa takut kita, oleh rasa kita ini beda, saya sama mereka itu beda. Mereka itu adalah orang-orang yang Islam atau orang-orang yang agama lain, agama Buddha, Hindu, Konghucu, agama yang lain, membuat kita menjadi tidak bisa bersuka cita demi mereka juga. Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi, untuk orang yang paling hina, bukan untuk orang yang paling tinggi, untuk orang yang paling hina, untuk orang yang paling terpinggirkan, untuk orang yang bahkan orang lain pun lihat, itu bukan manusia, barangkali itu budak, itu asetku, itu barangku, itu budakku, pembantuku. Tetapi Tuhan katakan, orang yang paling hina kamu sudah lakukan untuk aku, untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita tetap pancarkan kasih Kristus. Kita tetap pancarkan sinar kemuliaan itu di dalam diri kita. Adakah engkau mau untuk menjadi berkat bagi orang lain? Nyalakan terangmu, bagikan garammu, bagikan rasamu untuk mencerahkan, untuk menerangi kehidupan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar banyak mengenai firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami untuk merendahkan diri kami terlebih dahulu di hadapan Tuhan, sebelum kami sadar bahwa perbuatan-perbuatan kami amatlah banyak yang barangkali bukan menyenangkan hati Tuhan, justru membuat Tuhan kecewa. Tuhan rindu di dalam diri kami buah roh itu nyata, kasih karunia itu nyata, kasih sukacita damai sejahtera,
kekuatan dan penghiburan yang kami sudah terima itu bisa kami bagikan pada orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam kehidupan kami. Jadikan kami berkat ketika kami ada di lingkungan kami, di keluarga kami. Barangkali ada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Jadikan kami saluran pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan setiap jemaat Tuhan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap persekutuan, di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah pekerjaan. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.